Adapun sujud sahwi itu 2 kali sujud. Maksud sujud sahwi sujud karena lupa, nah karena lupa sesuatu. Itu sujudnya 2 kali. Berarti bila 2 kali ada juga duduk antara 2 sujudnya. Dan wajib berniat di dalam hati tatkala mau, wajib berniat di dalam hati. Seperti sahjaku sujud sahwi. Nah, jadi misalnya aku hendak sujud sahwi. Nah, sah sudah niatnya tuh. Jadi waktu inya berniat itu ada alasan. Misalnya ada salah satu alasan di antara yang ada di bawah ini, nah, di antara sebab-sebab kenapa sujud sahwi. Nah, misal alasannya misalnya gara-gara ragu rakaat, misalnya 3 kah 4 kah 3 kah 4 kah, ambil yang tersedikit tambah pulang sarakaat. Nah, lalu karena alasan ada keraguan-raguan dalam sembahyang tadi, aku sujud sahwi. Nah, gitu. Amun kita kada berniat hendak sujud sahwi, ada sah sujud sahwinya. Berniatnya itu apabila sebelum menggawi sujud sahwinya. Bisa paharatan waktu ruku masih, atau sudah menuju sujud, hendak menuju sujud misalnya. Yang jelas berniat itu sebelum menggawi sujudnya. Berarti dalam sembahyang tuh yang berniatnya itu dalam sembahyang, sebelum sujud itu dilaksanakan. Niatnya aku hendak sujud sahwi karena ini. Nah, itu tuh niatnya. Jadi kena pelaksanaan sujud sahwinya ninto, pelaksanaannya tuh nah imbah tuntung membaca tasahud akhir, belum lagi salam. Nah, di situ pelaksanaannya. Belum lagi salam, kita nih hendak salam, belum lagi hendak salam, belum. Nah, lalu sujud sahwi kita. Nah, sebelumnya itu berniat aku sujud sahwi karena ketinggalan ini, gitu. Lalu belum lagi salam, tasahud akhir sudah dibaca. Lalu kita sunnah pulang sujud. Sujudnya tadi yang disebut sujud sahwi narannya. Nah, sujud yang dibaca sini bacanya subhana man la yanamu wa la yansa, atau subhana man la yanamu wa la yashu, sama aja. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa, itu artinya. Nah, itu bacaannya 3 kali. Batu kena duduk antara 2 sujud yang dibaca sama Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni, boleh dibacaan itu, atau kalau bisa bacaan, tapi yang jelas wajib betul ma'aninah. Batu sujud pulang, baca pulang subhana man la yanamu wa la yansa, atau subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, baca 3 kali. Betul duduk aja pulang. Nah, hanya salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu kaifiat sujud sahwi narnya. Jadi sujud sahwi ini karena ada sesuatu sebab. Nah, sekalinya hendak sujud sahwi juga karena ada sesuatu sebab. Nah, apa sebabnya? Tertinggal tasahud awal misalnya, atau tertinggal duduk tasahud awal, kan sunnah sujud sahwi nih tuh. Lalu hendak sujud sahwi pas paharatan imbah tuntung tahiyat akhir, sekalinya kada ingat pulang sujud sahwinya. Nah, padahal kan sujud sahwi itu kan menapal yang kada ingat ya, kalau sekalinya kada ingat pulang sujud sahwinya. Sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap disunahkan sujud sahwi, duduk sujud pulang. Nah, syaratnya asal jangan sudah berdiri kemana-mana. Namun sudah berdiri maharukupi segala macam, kada kawal lagi, atau sempat bermamai sudah mungkin ada kawal juga lagi. Namun masih duduk aja, belum berdiri apa-apa, tetap disunahkan sujud sahwi, sujud pulang, baca yang 3 kali, duduk. Itu juga Rabbi firli warhamni wajiburni itu duduk pulang. Nah, dan kada usah pakai salam, sujudnya aja kada usah pakai salam, karena tuh lain kalian sembahyang itu langsung sujud sejak itu bila inya yang di luar sembahyang sujud sahwinya. Nah, itu. Nah, jadi adapun sujud sahwi itu 2 kali sujud dan wajib berniat di dalam hati tatkala mau sujud. Nah, waktu belum sujud seperti diniatkannya sahjaku sujud sahwi. Dan dibaca pada duduk antara 2 sujud. Nah, ada duduknya ya kalau di situ antara 2 sujud kan 2 kali sujud, Bang. Sebagaimana maksudnya sama dengan bacaan duduk antara 2 sujud sembahyang juga, yaitu Rabbi firli warhamni wajiburni. Tapi bolehlah kalau dibaca tuh boleh aja. Tapi wajib tumakninah. Dan dibaca di dalam sujud subhana man la yanamu wa la yansa, atau subhana man la yanamu wa la yashu. Titik di situ.
Nah, adapun sebab sunnah sujud sahwi ini, nah, kenapa disunahkan sujud sahwi? Nah, itu sebabnya ada 4 perkara. Pertama dulu, sebab ketinggalan salah suatu daripada sunnah ab'ad. Nah, bila ketinggalan sunnah ab'ad ini, nah, disunahkan sujud sahwi. Artinya kada wajib juga sujud sahwi itu. Sunnah ab'ad itu kenapa tadi kunut, tasahud awal, duduknya membaca wa ala ali sayyidina Muhammad di tasahud akhir. Nah, ini tuh. Rasanya itu rasanya lah yang sunnah ab'ad tuh. Amun yang surah ketinggalan itu kada apa-apa, kada disunahkan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ini kenapa sunnah digawi? Karena yang ketinggalan itu termasuk hampir separuh wajib bang itu. Yang ketinggalan itu, nah, maka disunahkan sujud sahwi. Itu satu dulu pertama. Jadi pertama sebab ketinggalan salah satu daripada sunnah ab'ad. Yang kedua, kenapa kita sujud sahwi? Sebab memperbuat barang yang, arti barang yang itu pekerjaan, memperbuat pekerjaan yang membatalkan sembahyang jika dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak batal jika dilakukan dengan lupa. Nah, tiada batal dengan lupa, tetapi diperbuatnya dengan lupa. Nah, jadi misalnya nang ini lah, gawian itu bila digawi sengaja batal sembahyangnya, tapi bila digawinya dengan sebab lupa kada batal. Nah, lalunya menggawi sebab lupa, hanya saja sadar, nah sunnah sujud sahwi. Nah, apa pekerjaan itu? Misalnya menambah rukun, batal kan sembahyangnya. Amun sengaja batal, tapi nya kada sengaja bang. Menambah rukun, maksud menambah rukun misalnya sudah 4 rakaat, tambahinnya jadi 1 rakaat, 5 rakaat, kada sadarnya, mbah sudah parak hendak salam, hanyarnya sadar bahwa itu sudah 5 rakaat. Nah, kan menambah rukun darahnya. Nah, maka sunnah sujud sahwi. Cakainya sadar bahwa itu 5 rakaat, batal sembahyangnya. Ini kan kada sadar, lupa. Atau misalnya gawian yang maulah batal itu, nah apa misalnya domanya balanya lupa kada apa-apa. Apa misalnya managok yang apa tuh di salah-salah gigi itu misalnya, sisa-sisa makanan itu munnya sengaja ditagoknya batal sembahyang. Tapi emang kada sengaja bang, kada batal asal sedikit syaratnya, mun sapiring tetapnya batal. Nah, itu sunnah sujud sahwi. Atau misalnya bila digawi itu batal, nah 2 kalinya rukun menggawi apa rukun ruku. Nah, gerakan ruku itu nah 2 kalinya menggawi sudah ruku. Mbah ruku itu itidal kok. Sekalinya ruku pulang. Nah, hanya sadar, cakanya kada sadar sengaja batal sembahyang tuh. Cuma kada sengaja, tak 2 kali ruku. Ruku itu kan sekali aja loh kok. Nah, sekalinya 2 kali rukunya. Nah, maka hanya sadar. Nah, kayak apa itu hukumnya? Dimaafkan, tapi sunnah sujud sahwi. Nah, kalau tak 2 kali Fatihah kada apa-apa. Nah, kada apa-apa. Nah, tapi tetap juga sunnah sujud sahwi. Apabila Fatihah itu dikerjakan bukan pada tempatnya. Kalau masih yang dinya berdiri aja, itu kada sunnah sujud sahwi. Walaupun tak 2 kali Fatihahnya, kan masih berdiri nih. Tak 2 kali baca Fatihah, kada apa-apa. Kada disunahkan sujud sahwi. Tapi mau waktu ruku atau waktu tasahud akhir atau waktu tasahud awal tak baca Fatihah, kasihkan pada atau kan tahiyatul isinya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim ya. Misalnya ini kan nyata jelas memindah rukun narnya, tapi nya kada sengaja rukun kauli dipindahnya ke tasahud awal. Nah, kayak apa hukumnya itu? Sunnah membaca sunnah sujud sahwi juga. Nah, kayak itu mun batal kada pang nintoh, cuma sunnah sujud sahwi. Jadi yang kedua ini sebab memperbuat pekerjaan yang membatalkan sembahyang jika dikerjakan dengan sengaja, tiada dengan lupa, tetapi diperbuatnya dengan lupa. Nah, ketiga sebab terpindah rukun kauli. Nah, tadi sudah dijelaskan, terpindah rukun kauli kayak Fatihah dibaca di tasawuf awal, rukun kauli ini Fatihah itu naranya. Nah, atau surah kepada yang bukan tempatnya. Nah, sunnah sujud sahwi
rakaat zuhur tuh 4 rakaat, di rakaat ketiga pian membaca surah, itu sunnah sujud sahwi itu. Karena membaca surah di situ bukan pada tempatnya. Harusnya kada usah baca surah di rakaat ketiga, keempat dibaca surah, misalnya surah setelah Fatihah atau dibacanya. Nah itu karena kita lupa, sunnah sujud sahwi juga. Yang keempat, sebab syak. Syak ini ragu-ragu, 50-50, 50% rasa sudah, 50% rasa belum. Syak ngarannya pada meninggalkannya abad. Sudahkah aku tasawuf awal, belumkah aja. Nah tapi karena itu sudah berdiri, jangan dibuliki. Kan tasawuf awal tuh kan sebelum berdiri ya, kalau sebelum berdiri kayak ibarat sembahyang maghrib tuh kan, bila sudah tasawuf awal digawinya berdiri itu menghadap rakaat ketiga ya, kalau tapi nya ragu-ragu waktu berdiri itu, sudah kata dia aku tasawuf awal belumkah. Nah karena lagu-lagu lalu pian buliki, kada boleh karena sudah berdiri, kada boleh membuliki. Lalu kayak apa solusinya? Sujud sahwi. Nah kayak itu, karena kita sudah berdiri Bang, cuma kita hanya sadar, baik itu karena lupa atau sengaja. Misal kayak ini pian tahu bahwa itu sunat tasawuf awalnya itu belum digawi, tapi pian hendak lakas berdiri ya pian, secara sadar pian tinggalkan duduk tasawuf awal sekaligus dengan bacaan tasawuf awalnya, pian tinggalkan secara sadar, langsung pian berdiri. Berarti kan kada ada tasawuf awal pian baca di situ ya kalau. Nah tetap disunahkan sujud sahwi. Ya kada batal aja Bang itu. Kunut sembahyang subuh secara sadar pian tinggalkan, apalagi misalnya kada sadar, kada ingat, secara sadar pian kada berkunut, batu pian nah banyak salah aku aja, cakap harus ditinggalkan tadi aja. Nah sunnah sujud sahwi. Jadi kalau urusan sunat abad ini bila inya ragu-ragu atau ditinggalkan secara sadar, nah tetap disunahkan sujud sahwi. Nah kalau misalnya jelas kita di rakaat pertama sembahyang maghrib, rakaat kedua sembahyang maghrib, secara sadar kada kita baca surah, kada disunahkan sujud sahwi. Mbah Fatihah langsung pian rukuk di rakaat pertama, kena rakaat kedua Mbah Fatihah pulang langsung pian rukuk, secara sadar pian meninggalkan surah, itu kada disunahkan sujud sahwi. Nah, kenapa? Karena itu bukan abad. Nah, lalu pulang ragu-ragunya pada bilangan rakaat. Ini syak nih, ragu-ragu pada bilangan rakaat. Itu pun disunahkan sujud sahwi, tapi kita ragu-ragu syak lah. Nya syak ini kan 50-50. Kalau nya 50-50 kita tambah sarakaat. Tapi kalau ragu-ragunya cuma 75%, yakin kita 75% pas saja, cuma 25% ada keraguan di situ, rasa belum. Nah itu jangan ditambah sarakaat, tetapi tetap ditapal dengan sujud sahwi. Yang kita tambah sarakaat itu 50-50. Atau misalnya rasa rasa belum, rasa kurang itu 75%. Nah minimal 50% rasa kurang, rasa belum menggawi itu. Nah lalu kita tambah. Nah kalau tak banyak rasa sudah menggawi daripada belum menggawinya, jangan ditambah, tapi tetap disunahkan sujud sahwi. Nah gitu. Jadi jangan asal tambah aja. Lihati, diukur dulu keraguan ini mana kuatnya. Rasa tak banyak sudah menggawi kah, atau rasa tak banyak belum menggawi kah? Nah, atau imbang lah. Bila imbang ya disebut itu disunahkan sujud sahwi naranya, tapi ditambah tadi kalau nya imbang. Parasaku 4 kah, masih ini 3 kah hanyar juhur nih, 4 3. Amun 4 kan pas saja sudah, amun 3 berarti kurang. Nah lihati, bila 50-50 tambah sarakaat. Nah itu hanyar sunnah sujud sahwi, berniat aku hendak sujud sahwi karena ragu-ragu dalam rakaat. Nah itu berniatnya di hati aja lah, jangan diucapkan, mengucapkan batal.